Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan coba membahas tentang mengolah database dengan worksheet. Nah, ini sudah saya bagi ke dalam 4 pokok bahasan. Ini sudah saya siapkan datanya. Jadi nanti kita akan membahas tentang yang pertama itu sorting data, yang kedua filter data, kemudian yang ketiga data form, dan yang terakhir subtotal data. Nah, untuk yang pertama kita akan coba bahas terlebih dahulu tentang sorting data. Jadi sort data adalah proses mengurutkan database berdasarkan field atau judul data tertentu. Saya ulang, sort adalah proses mengurutkan database berdasarkan field atau judul data tertentu. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk tabelnya. Di sini dapat kita lihat ya, datanya masih belum berurut. Kita lihat di sini di nama pegawai. Ini masih belum berurut abjad, jadi ada abjad A, abjad D, kemudian abjad R, kemudian D, kemudian R. Jadi ini belum berurut datanya. Nah, kita coba membahasnya lebih lanjut. Nah, untuk men-sorting data atau mengurutkan data, langkah pertama yaitu cell pointer. Ini cell pointer harus berada di dalam database. Jadi cell pointer ini harus berada dalam database atau berada di dalam tabel, atau bisa juga kita blok tabel yang mau kita urutkan, bisa juga kita blok seperti ini atau seperti ini. Apa yang paling gampang, cell pointer harus berada di dalam database yang aktif. Seperti ini, kita letakkan aja cell pointernya di sel A2. Kemudian langkah selanjutnya, klik menu home. Di sini ada menu home. Kemudian lihat di group ribbon editing. Ini paling kanan ada group ribbon editing di sini. Kemudian di sini ada menu sort and filter. Nah, ini diklik sort and filternya. Nah, nanti akan muncul menu-menunya. Jadi ada sort A to Z, ini untuk mengurutkan abjad dari A ke Z. Kemudian mengurutkan data dari Z ke A. Kemudian ada custom sort, ada filter. Kemudian ada clear, ada reply. Nah, kita klik yang custom sort agar muncul semua perintahnya. Nah, setelah kita klik custom sortnya, nanti akan muncul dialog box sort seperti ini. Kemudian bisa dilihat tabelnya juga langsung terblok secara otomatis. Walaupun tadi kita tidak memblok, tapi karena cell pointer yang aktif itu berada di dalam database, maka ketika kita klik dari custom sortnya, dia akan memblok secara otomatis. Kemudian kita lihat di sini di dialog box sort, di sini ada add level. Ini add level namanya. Nah, add level ini untuk menambah tingkatan pengurutan data. Jadi di sini ada urutan datanya. Jadi kalau ini kita klik, nah dia akan menambah urutan data seperti ini. Nah, kemudian kalau kita ingin menghapusnya, di sini ada delete level. Nah, di level ini untuk menghapus tingkatan pengurutan seperti ini. Kemudian di sampingnya juga ada namanya tombol copy level. Nah, tombol copy level ini untuk menduplikasi tingkatan pengurutan. Kemudian sampingnya ada option. Nah, option ini untuk pilihan pengurutan data.
Kalau ini kita klik, nanti di sini akan muncul sort top to bottom, ada orientationnya ya, kemudian ada sort left to right. Nah, kalau kita pilih yang sort top to bottom, maka ini mengurutkan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau kita pilih yang sort left to right, maka ini akan mengurutkan dari samping kiri dan samping kanan. Nah, karena ini datanya mau kita urutkan dari atas ke bawah, maka kita pilih yang sort top to bottom. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian ada My Data has Headers. Nah, ini untuk mengatur apakah judul data juga akan diurutkan. Jadi di sini ada judul data nih, nama pegawai, jabatan, gaji pokok, pinjaman, gaji bersih. Nah, kalau ini kita hilangkan, nanti dia akan, judul data akan ikut masuk ke dalam data yang mau kita urutkan. Tapi kalau kita centang My Data has Headers-nya seperti ini, maka yang diurutkan nanti database-nya aja seperti ini. Yang diurutkan database-nya kita tinggal pilih. Kalau tadi kita hilangkan centangnya, nah pada saat kita klik ini dia akan berubah menjadi kolom. Ini kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Kenapa? Karena judul data masuk dalam data yang akan kita urutkan. Tapi jika ini kita centang My Data has Headers-nya, maka kita lihat di sort by-nya. Nah, judul data sudah tidak masuk. Jadi misalnya kita mau mengurutkan nama pegawai, tinggal kita klik nama pegawai, jadi tidak berupa kolom lagi. Nah, misalnya kita mengurutkan jabatan, kita tinggal pilih yang jabatan seperti itu. Nah, untuk kasus ini kita akan mengurutkan nama pegawai karena namanya belum berurut di sini. Nah, jadi kita klik atau kita pilih yang nama pegawai. Nah, kemudian ada sort on. Ini sort on ini. Nah, sort on ini adalah untuk memilih sel yang akan diurutkan. Nah, di sini ada banyak ya, ada cell values, ada cell color, ada font color, ada conditional formatting icon. Nah, jadi kalau selnya ini berwarna, kita akan mengurutkan sel yang berwarna, maka kita pilih yang cell color. Kalau misalnya kita mengurutkan tulisan yang berwarna, maka kita pilih font color. Tapi karena ini yang mau kita urutkan datanya, maka kita pilih cell values seperti itu. Kemudian di sini ada order. Nah, order itu untuk memilih jenis pengurutan data. Nah, di sini kalau kita klik, nah di sini ada pengurutan data dari A ke Z, atau dari Z ke A, atau custom list. Custom list ini untuk membuat pengurutan data tertentu sesuai dengan keinginan si pemakai. Nah, ini kita mau mengurutkan data ini dari A ke Z, maka kita pilih A to Z seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita laksanakan perintahnya, tinggal mengklik OK. Sebelum kita klik OK, kita lihat dulu sekali lagi, ini namanya tidak berurutan abjad. Ini Arman, ini abjad A, kemudian abjad D, kemudian R, kembali lagi ke D, kemudian balik ke R. Nah, ini akan kita urutkan. Nah, sekarang untuk melihat perubahannya, kita klik OK seperti ini. Nah, sekarang data nama sudah berurutan sesuai dengan abjad. Data A, D, D, R, R seperti ini. Nah, jadi begitu cara mensortir atau sorting data. Jadi kita bisa mengurutkan data dengan cara mensorting data. Jadi saya ulang lagi caranya tadi. Klik cell pointer mouse-nya harus berada di database seperti ini, di mana aja boleh, yang penting dia berada di dalam tabel atau di dalam database. Kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon editing pilih sort and filter seperti ini, kemudian pilih custom sort, atau kalau mau langsung juga bisa dari sini. Tapi karena ini supaya lebih jelas, maka kita pilih yang custom sort.
seperti ini. Nanti tinggal kita pilih data mana yang mau kita urutkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk sorting data ini saya anggap sudah selesai ya, sudah paham. Nah, jika nanti belum paham bisa diulang-ulang lagi videonya. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Nah, di sini ada filter data. Ini datanya juga sudah saya buat. Nah, kita akan memfilter data. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan advanced filter. Jadi advanced filter itu adalah proses seleksi database berdasarkan kriteria tertentu. Saya ulangi ya. Advanced filter adalah proses seleksi database berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini sudah ada tempat kriterianya yang kita buat. Nah, kita akan seleksi database-nya yang ada di sebelah kiri ini. Ini kita akan seleksi datanya, data mana yang mau kita munculkan. Oke. Nah, misalnya kita mau memunculkan jabatan manajer. Ini kita ketik di sini di kriterianya. Nah, misalnya kita mau memunculkan atau menseleksi data manager. Nah, data manager yang gaji pokoknya itu lebih dari 7 juta. Ingat, untuk pembuatan angkanya tidak usah memakai secara manual ya, langsung diketik saja angka 00-nya atau nominalnya, tidak usah menggunakan titik. Nah, ini sudah kita tentukan kriterianya. Jadi akan kita munculkan kriteria jabatan manajer dengan gaji pokok lebih besar dari 7 juta. Nah, caranya yang pertama masih sama seperti yang tadi ya, cell pointernya harus diklik atau diletakkan di dalam database seperti ini, boleh di mana saja. Nah, di sini saya tetap letakkan di sel A2, ini database-nya. Nah, kemudian setelah cell pointernya diletakkan di dalam database, langkah selanjutnya klik menu data seperti ini. Kemudian pada group ribbon sort and filter, ini ada group ribbon sort and filter di sini. Pilih yang menu advanced. Klik advance-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada filter the list in page. Jadi actionnya ini ada filter the list in page. Ini action pertama. Action keduanya copy to another location. Jadi kalau filter the list in page, ini hasil seleksi tetap di tempat semula. Jadi filter ini hasil seleksinya tetap di tempat semula, berarti di database yang akan kita seleksi. Kemudian untuk copy to another location, ini untuk hasil seleksi diduplikasi ke sel yang lain. Jadi nanti hasil database yang asli ini akan kita duplikasi ke sel yang lain, atau akan datanya yang sudah kita buat kategorinya atau kriterianya akan dimunculkan di sel yang lain, bisa di sini, bisa di sini, atau di mana aja yang kita inginkan. Kemudian di bawahnya lagi ada list range. Nah, list range ini adalah alamat sel database. Jadi ini alamat selnya. Di sini dari sel A1 sampai sel E6. Jadi ini sel A1 sampai sel E6. Ini E6. Nah, di sini database. Jadi list range itu alamat sel database. Kemudian di bawahnya lagi ada kriteria range. Ini ada kriteria range. Ini alamat sel kriteria data yang diseleksi. Nah, nanti di sini kriteria data yang diseleksi itu ada di sel G1 sampai sel H2. Ini dia kriteria yang akan diseleksi dari sel G1 sampai sel H2. Nah, inilah kriteria yang akan kita seleksi. Kemudian di bawahnya ada copy to. Copy itu
adalah alamat sel hasil duplikasinya. Jadi nanti hasil duplikasi mau kita letakkan di sel yang mana. Nah, untuk mengaktifkan copy to yang di bawahnya ini, maka kita harus pilih terlebih dahulu di action ini ada copy to another location. Ini kita klik dulu copy to another location, kemudian klik di kotak copy to. Nah, di sini saya akan coba mengcopy atau menyalin data yang akan kita cari, kriterianya ini kita akan letakkan di sini di sel A9. Saya coba nanti datanya akan dimunculkan di sel A9, kita klik di sini. Nah, kalau sudah, nah di sini ada unique record only. Nah, unique record only ini untuk mengatur agar record yang sama ditampilkan hanya satu. Ini tidak usah kita centang ya, kita langsung klik OK saja, kita munculkan, klik OK. Nah, jadi untuk kriteria manajer dengan gaji pokok lebih dari 7 juta sudah dimunculkan di sini. Jadi ada 2 orang manajer yang gajinya lebih dari 7 juta. Nah, jadi dia mengklasifikasikan dari database yang ada di atas. Nah, kemudian kalau kita mau mengganti, misalnya kita mau mencari supervisor, data supervisor yang gajinya di atas 4 juta misalnya, kita tinggal ketik di kriteria ini jabatan, lalu kita ketik supervisor, kemudian gajinya kita buat lebih dari 4 juta. Caranya sama seperti tadi. Untuk memunculkan atau memfilter data yang mau kita cari ini, tinggal kita klik aja, sel pointer mouse-nya harus berada di database, di tabel database, kemudian klik menu data, misalnya di menu data, kemudian pada grup ribbon sort filter pilih advance. Ini diklik advance-nya. Nah, di sini sudah langsung terblok ya untuk list range-nya. Jadi untuk alamat sel database-nya sudah langsung terblok. Kemudian kriteria range-nya juga sudah langsung diblok karena tadi kita sudah blok terlebih dahulu di sini untuk yang pertama. Nah, kemudian kita pilih selanjutnya copy to another location. Nah, di sini kita coba munculkan di sel yang berbeda ya, boleh sel yang sama, boleh juga di sel yang berbeda. Ini kita coba munculkan di sel yang berbeda. Jadi ini kita buat aja di sel A14, kita klik di sel A14, kemudian kita klik OK. Nah, maka data supervisor yang gajinya lebih dari 4 juta ini cuma 1 orang, 95 juta. Kenapa cuma 1 orang? Karena di sini ya, di database ini data supervisor itu ada 2 orang, cuma gaji yang lebih dari 4 juta itu cuma 1 orang. Dalam hal ini nama pegawainya Rara, sedangkan Dewi ini supervisor juga tapi gajinya 4 juta. Jadi dia tidak lebih dari 4 juta, makanya dia tidak tersaring atau terfilter di sini. Jadi yang masuk itu hanya gaji supervisor yang gajinya lebih dari 4 juta. Nah, kita coba lagi, satu lagi ya. Kita akan munculkan data kasir, tapi nanti akan kita copy atau kita munculkan di sel yang sama. Dalam hal ini saya mau coba nanti di sel A14. Nah, kita coba caranya sama. Klik di sel pointer mouse-nya, klik di kolom database, kemudian pilih pada grup ribbon sort and filter, pilih advance, kemudian sini sudah terblok untuk list range-nya, database-nya sudah terblok, kemudian kriteria range-nya juga sudah di sini. Kemudian klik copy to another location, kita coba di sel yang sama. Jadi ini kita blok seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, nanti
akan berganti. Di sini kalau tadi supervisor, sini sudah dimunculkan ya data nama pegawai dini dengan jabatan kasir, gaji pokok 3 juta. Jadi sesuai dengan kriteria yang mau kita cari. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan filter data atau menggunakan advanced filter. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, ini materi yang selanjutnya. Sekarang kita akan coba membahas tentang form atau data form. Jadi form adalah mengolah database melalui form atau lampiran data. Jadi nanti kita akan mengisi isian database ini, tapi tidak langsung dari sel ini diketik. Kita akan coba menggunakan data form biar lebih mudah. Nah, untuk membuat data form, kita tampilkan terlebih dahulu data formnya. Nah, cara untuk menampilkan data form, kita klik menu file. Ini untuk menampilkan data form ya, klik menu filenya, kemudian pilih more, kemudian option, nah, kemudian pilih customize ribbon. Nah, setelah pilih customize ribbon, pada choose comment form, ini choose comment form, diklik, kita pilih yang all comments biar muncul semua. Klik yang all comments, kemudian kita cari formnya, kita cari data formnya. Nah, dia F ya. Masuk C. Nah, ini dia, ini bisa dilihat ya, ini sudah dapat ya. Pilih formnya, ini klik form, kemudian kita masuk ke main tabs. Ini ada main tabs, di sini ada customize ribbon. Nah, di sini ada main tabs. Kemudian kita pilih yang data. Ini kita pilih yang data. Kemudian pilih new group. Nah, di bawah ini ada new group. Kita pilih new group di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini di data, ada new group seperti ini. Klik new groupnya, kemudian kita ganti namanya, klik rename. Nah, kemudian kita pada display name kita ketik form, kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita kembali ke choose comment form ini, yang all comment, pilih kembali ke yang form, klik formnya, kemudian kita masukkan ke form custom dengan cara mengklik tombol add. Nah, nanti dia akan masuk seperti ini di sini. Nah, kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, kita lihat sekarang. Nah, tadi kita masukkan di menu data. Nah, kita lihat di paling akhir ini ada form namanya. Nah, sekarang kita akan coba mengisi data yang ada di sini dengan menggunakan form. Kita coba isiannya. Ini kalau mau dibuat menghitung otomatis, ini harus kita buat ya, gaji bersihnya harus kita buat rumus sama dengan, jadi gaji pokok dikurang pinjaman. Ini mulai kita tarik ke bawah seperti ini. Ini kita buat ketengahkan ya database-nya biar rapi. Pada alignment pilih yang middle lines biar dia berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan masukkan atau menginput data nama pegawai, jabatan, gaji pokok, dan pinjaman. Jadi yang harus kita lakukan adalah memblok
nama judulnya, judul dari tabel ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita klik menu data, karena tadi data formnya kita masukkan ke menu data. Kemudian kita lihat di sini ada form datanya, kita klik ini, nanti akan muncul ini, kita jawab oke aja. Nanti akan muncul data form seperti ini. Nah, di sini ada nama pegawai, jabatan, gaji pokok, pinjaman. Nah, ini sudah sesuai ya. Yang kita blok, tinggal kita isi saja. Misalnya yang pertama kita klik namanya Arman. Kemudian kita klik tombol tab pada keyboard untuk berpindah di kolom jabatan. Jabatannya kita buat manajer. Kita klik lagi atau tekan lagi tab. Gaji pokoknya kita buat 7.500.000. Kemudian tekan lagi menu tab, pinjamannya sebesar 1 juta. Nah, kemudian tinggal kita klik new. Di sini ada new. Nah, datanya langsung masuk kemari. Nah, sudah terhitung secara otomatis. Kemudian data yang kedua bisa kita ketik langsung. Di sini ada daily. Tekan lagi tombol tabnya. Kemudian jabatannya supervisor. Kemudian tekan lagi tabnya. Gaji pokoknya kita buat 4 juta. Ini mengikuti data yang awal tadi ya. Kemudian pinjamannya kita buat 0 karena tadi datanya untuk Dewi tidak ada menggunakan pinjaman. Nah, kalau sudah, kita klik new kembali. Nah, datanya akan langsung masuk otomatis. Nah, kemudian data yang ketiga kita buat di ini. Tekan tombol tab. Jabatannya itu kasir. Tekan lagi tombol tabnya. Gajinya 3 juta. Kemudian pinjamannya 500.000. Nah, setelah terisi semua, kita klik tombol new kembali. Nanti datanya akan masuk secara otomatis. Kemudian data yang selanjutnya Rara, jabatannya supervisor. Kemudian gaji pokoknya 5 juta. Tekan tab lagi dan pinjamannya sebesar 150.000. Kemudian tekan new lagi. Masuk data yang selanjutnya. Data yang selanjutnya adalah Rudy. Menu klik tombol tab. Kemudian jabatannya manajer. Tekan lagi tombol tabnya. Kemudian gajinya 6 juta. Kemudian pinjamannya 250.000. Nah, kalau sudah, klik lagi menu new-nya. Nah, ini sudah masuk ya datanya semua. Sekarang kita coba close. Atau kita coba masukkan satu lagi. Kita masukkan nama Dedi, jabatannya staff, gaji pokoknya kita buat 2.500.000, pinjamannya 100.000. Kita masukkan lagi, klik tombol new, kemudian klik close. Nah, jadi seperti itu ya untuk menggunakan data form
agar kita bisa menginput database dengan mudah. Nah, kalau data ini ada yang mau kita hapus, caranya tinggal kita munculkan lagi data formnya. Ini kita akan coba menghapus data Dedi. Setelah kita menemukan data Dedi, kemudian kita klik tombol delete. Nah, display record will be permanent delete. Jadi nanti recordnya akan menghapus data Dedi ini secara permanen. Kita klik OK. Nah, maka data Dedi ini akan hilang secara otomatis. Nah, kita close. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara menggunakan atau memunculkan data form. Nah, untuk menghilangkan data formnya ini, untuk menghilangkan kembali data formnya, caranya sama ya, tinggal kita klik menu file, kemudian klik more option, kemudian kita pilih yang custom ribbon, kemudian tadi kita masukkan ke dalam data. Di sini ada form custom. Nah, ini kita bisa kita delete ya. Di sini ada tombol remove, kita klik aja remove, kemudian kita klik OK. Nah, nanti form datanya sudah hilang. Nah, seperti itu. Jadi cara memunculkan dengan cara mengembalikan atau menghilangkan data formnya itu sama, bedanya kalau yang untuk memunculkan atau masukkan menggunakan add, sedangkan untuk menghapusnya atau menghilangkannya menggunakan data atau tombol remove. Nah, sekarang yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang subtotal data. Nah, di sini saya sudah punya file juga, sudah punya data yang akan kita praktekkan untuk membuat subtotal data. Jadi subtotal data ini adalah proses menghitung subtotal database. Jadi akan menghitung subtotal database. Jadi dia akan menghitung apakah itu gaji, pinjaman, atau gaji bersih. Nah, dalam hal ini kita akan coba menghitung subtotal dari gaji bersih. Caranya, nah untuk membuat subtotal atau menghitung dia menjadikan subtotal database seperti ini, caranya masih sama. Letakkan cell pointernya ke dalam tabel database, kemudian klik menu data, ini klik menu data, kemudian pada grup ribbon outline. Nah, di sini ada pilihan grup, ungroup, ada subtotal. Nah, kita akan membahas tentang subtotal, maka yang kita pilih subtotal seperti ini. Nah, di sini ada muncul dialog box subtotal. Di sini ada add each change in. Ya, ada add each change in. Ini adalah dasar subtotal data. Ini dasar subtotal datanya, nama pegawainya. Kemudian ada use function. Use function ini fungsi bantu yang digunakan. Nah, karena kita mau membuat subtotal, maka fungsi bantunya kita gunakan yang sum untuk menghitung penjumlahan. Nah, di sini banyak ya, misalnya ada perkalian, ada maksimal, ada rata-rata. Nah, karena kita mau buat subtotal atau mentotal atau menjumlah, maka yang kita pilih use function itu yang sum. Kemudian di bawahnya ada add subtotal to. Nah, ini field yang akan dihitung subtotal data. Dalam hal ini kita akan nanti menghitung subtotal dari gaji bersih. Jadi yang kita checklist itu hanya yang gaji bersih. Kemudian ada replace current subtotals. Ini untuk menimpa subtotal yang telah ada. Ada juga nanti di sini page break between group. Ini memberikan batas halaman subtotal data. Kemudian ada
summary below data. Ini untuk menampilkan grand total di bawah data. Kemudian ada di bawahnya ini ada tombol remove all, ini untuk menghapus semua subtotal yang telah ada. Jadi kalau sudah kita buat subtotalnya mau kita hapus, tinggal kita pilih yang tombol remove all. Nah, ini tombol OK untuk menjalankan perintah dan tombol cancel untuk membatalkan perintah. Nah, sekarang kita coba ulang dulu ya. Caranya yang pertama, sel pointernya letakkan di sel database-nya, salah satu sel database. Kemudian klik menu datanya. Kemudian pada group ribbon outline pilih yang subtotal. Nah, kemudian pada add subtotal itu karena kita mau membuat subtotal gaji bersih, maka yang kita checklist itu gaji bersih. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti ini dia tampilan subtotalnya. Nah, ini untuk menghitung subtotalnya. Jadi Arman subtotal gaji Arman itu gaji bersih 6.500.000 ini dan seterusnya. Jadi grand total secara keseluruhan gaji semua pegawai itu 25.100.000 rupiah. Jadi begini cara menggunakan subtotal. Jadi untuk video tutorial kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi hari ini kita sudah mempelajari bagaimana cara menggunakan sorting data, kemudian menggunakan filter data seperti ini, kemudian bagaimana cara memunculkan dan menggunakan data form. Yang terakhir kita membuat subtotal data pada database. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.